Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maida Rianti dari Prodi Ekonomi kelas C dengan NIM 2504251190. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa sih inflasi itu. Contoh kecilnya, dulu kita membeli es teh di warung atau toko-toko kecil seharga 3.000. Sekarang harga es teh kebanyakan 5.000. Nah, kenaikan yang terus terjadi setiap tahun itulah yang disebut dengan inflasi. Jadi gini, inflasi itu situasi di mana harga barang dan jasa secara keseluruhan naik dalam periode waktu yang cukup panjang. Biar kalian gak salah paham, ada 3 ciri utama inflasi. Yang pertama, itu menaik. Artinya, jelas arahnya menjulang ke atas tetapi bukan diskon. Kedua, itu menyebar. Artinya, nggak pilih-pilih. Mulai dari harga minyak, beras, bahkan biaya potong rambut itu biasanya ikut naik. Yang ketiga, itu konsisten. Di mana kalau harganya cuma naik pas hari raya doang, itu namanya musiman. Biasanya, inflasi itu kenaikannya konsisten mulai dari bulan ke bulan. Kalian bisa menghitung menggunakan IHK atau indeks harga barang. Kenapa bisa terus naik? Penyebab utamanya ada 2. Pertama, permintaan keburu ngebut. Ekonomi biasa menyebutnya dengan demand pull. Ilustrasinya gini, saat penerimaan mahasiswa baru, para orang tua cepat-cepat mencarikan laptop untuk anaknya. Akhirnya, yang ingin lebih cepat biasanya diminta membayar lebih. Hal inilah yang mengakibatkan harga laptop jadi terus naik. Kedua, biaya produksi ikut naik, atau biasanya disebut dengan cost push. Misalnya, harga karet mentah di seluruh dunia lagi tinggi-tingginya. Para petani di Merangin pastinya ikut senang. Tapi, pabrik ban motor harus membayar bahan baku menjadi lebih mahal. Mau tak mau, harga ban motor di bengkel juga ikut naik. Akhirnya, ini akan jadi berantai yang menyebabkan efek sampai jangka panjang. Inflasi ini ngaruhnya kemana aja? Kalau sisi negatifnya, yang paling langsung kena itu daya beli. Uang 50.000 sekarang kalau dibelanjakan isinya lebih sedikit daripada 50.000 tahun lalu. Terus, orang jadi berpikir 2 kali buat nabung karena nilai uang di bank bisa kalah sama kenaikan harga. Pengusaha juga jadi lebih hati-hati buat ekspansi atau ngembangin usaha. Sedangkan sisi positifnya, kalau inflasinya lebih rendah dan stabil, ini justru bagus. Harga jual naik dikit, bikin produsen jadi semangat produksi. Produksi bertambah, lalu butuh tenaga kerja, terus pengangguran bisa berkurang. Intinya, kalau inflasinya 0%, itu juga nggak bagus. Bagian dari ekonomi yang terus bergerak. Yang penting tetap dijaga di zona yang aman, yang nggak terlalu tinggi dan nggak sampai deflasi, atau terjadinya penurunan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Bank Indonesia atau BI lewat kebijakan moneternya harus tetap menjaga kestabilan ekonomi itu, baik dari inflasi maupun deflasi. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.